Kami persilakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk membuka nomor urut. Dapat nomor urut 1, Anies Imin acungkan satu jari telunjuk di KPU. Amin menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa, dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Karena itu, saya dan Mas Anies bersyukur kita dapat nomor 1, pertanda baik. Amin. Nomor 1. Selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga pemilihan umum dengan penuh semangat, penuh kekeluargaan, sportif, beradu gagasan, beradu cita-cita, beradu cara kerja. Insya Allah, alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Oh, ya sudahlah, jalan aja lah. Bismillah. Loh, kok Muhaimin? Kenapa nggak Anies? Rupanya memang diserahkan kepada Gus Muhaimin untuk pidato di KPU tadi, luar biasa. Yang lain ya capresnya, ini cawapresnya. Mungkin dalam sejarah baru kali ini ada cawapres dipersilahkan langsung dan capresnya berdiri di sampingnya, menyimak dengan baik, menyimak dengan penuh gegap gempita, luar biasa. Cawapresnya yang bicara, apa artinya? Artinya kalau insya Allah Anies Muhaimin terpilih, maka Muhaimin tidak akan dijadikan ban serep seperti yang selama ini kita lihat. Kan kita suka sampai lupa. Ini jujur saja, siapa wakil presiden Indonesia? Siapa ya? Ya karena jarang nongol, hanya muncul kalau sebagai dibutuhkan ketika Pak Presiden berhalangan dan sebagainya. Nah, kalau ini saya yakin insya Allah ya perumpamaannya barangkali seperti roda depan. Dua roda depan ini Anies Muhaimin, keduanya berfungsi dengan sangat efektif. Satu untuk semua. Rakyat maunya nomor 1. Masa sih mau nomor 2? Apalagi nomor 3. Nah, ini bahasan tentang undian nomor urut pemirsa sudah dilakukan, dan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin itu undiannya nomor 1 ya, untuk mendapatkan maju untuk mendapatkan undian nomor urut, untuk mendapatkan nomor undian itu nomor 1. Caimin itu partainya nomor 1, capres cawapresnya dapatnya nomor 1 juga. Isyarat apa ini pemirsa?
Ya kalau rakyat ya biasanya maunya nomor 1. Kecap aja itu berebut untuk dapat nomor 1 ya. Semua kecap itu nomor 1 semua. Nggak ada kecap saya nomor 2, apalagi kecap nomor 3. Nggak akan ada yang lirik gitu ya. Dan memang satu isyarat banyak dikatakan itu di YouTube kami pemirsa, banyak yang berdoa katanya. Kami berdoa Ustadz ya supaya pasangan Amin ini mendapatkan nomor urut nomor 1. Itu isyarat ya. Isyarat kemenangan. Dan memang pemirsa, apa saja itu kalau nomor 1, apakah moralitasnya, artinya terjaga ini moralnya, tidak korupsi, itu adalah nomor 1 yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Apa artinya memilih pemimpin tetapi terindikasi dengan persoalan hukum ya, misalnya kena kasus EKTP atau pencalonannya sendiri melanggar etika berat ya, ibaratnya seperti bawang selundupan kata Masinton Pasaribu gitu ya. Ya, yang nyelundupkan kena, barang selundupannya dipakai. Kan sebetulnya barang ilegal itu pemirsa ya. Etikanya itu harus dimusnahkan kalau itu bawang. Tapi kalau anaknya presiden ya dipakai. Ya, semua begitu. Apalagi kalau juga terindikasi kena pelanggaran HAM berat ya, dan itu ada bukti kematian misalnya. Wah, ini kan agak ngeri-ngeri sedap kalau yang seperti itu. Makanya yang bersih-bersih saja ya. Kalau sebagai partai oposisi pemirsa, itu pasti akan dikerjain ya. Apakah kejaksaan, apakah KPK, kepolisian biasanya akan seperti itu. Artinya apa ya? Ketika mereka memang betul-betul tidak menemukan indikasi korupsi, maka ini lolos gitu loh. Kalau terindikasi korupsi nggak mungkin lolos ini ya. Jadi kayaknya ada jaminan deh bagi rakyat itu untuk mendapatkan pasangan yang integritas moralnya itu nomor 1 ya, integritas intelektualnya ya, cerdas gitu pemirsa. Itu sangat diharapkan. Membawa misi perubahan itu memang harus cerdas. Kalau nggak cerdas, bagaimana mampu membangun paradigma pemikiran? Bagaimana membawa pemerintahan yang meritokrasi atau teknokratif ya, bahwa kebutuhan itu didasarkan pada kenyataan-kenyataan objektif dan tidak ditumpangi oleh ambisi, apalagi ambisi pribadi ya. Kalau ambisi pribadi punya ide misalnya membuat IKN ya, tidak diwacanakan dengan baik, apa-apa dijadikan sebagai program strategis nasional, sekarang amburadul, itu bebannya bukan hanya bagi mereka yang punya ide, karena mereka sebetulnya akan malu ini ya, dan dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain ya kalau mereka punya malu. Tetapi yang lebih ngeri adalah ya, kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan ini ditanggung oleh rakyatnya, karena ide yang dijalankan dikawal dengan kekuasaan dan politik ya, dampaknya itu adalah ke APBN. APBN dikuras habis untuk sana yang harusnya untuk rakyat. Jadi rakyat tidak kebagian karena dipakai. Sama seperti dalam kondisi rumah tangga. Kalau bapaknya bangbung pemabuk gitu kan ya, punya gagasan pokoknya harus dijalankan ya, anaknya bisa keleleran ya. Dan yang terakhir itu adalah nomor 1 dalam spiritualitas ya. Kalau kita bandingkan lah capres dan cawapres nomor 2 dan nomor 3, kita lebih yakin lah ya, paling tidak memimpin doa, baca Quran ya kan, kemudian selawatan, memimpin selawatan. Itu pasangan Amin itu terjaga dalam hal-hal yang begini nih. Itu mengapa pemirsa, jadi ketika capres cawapres Anies Baswedan Caimin ini kemudian menunjukkan ya di KPU itu bahwa dia adalah nomor 1 dari gulungan apa kayak vandel apa-apa begitu ya, pakai kain gitu, nomor 1, wah gegap gempita ya apa namanya. Dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengacungkan 1 jari telunjuk setelah resmi mendapatkan nomor urut 1 untuk Pilpres di kantor KPU kemarin ya. Nah memang ada juga calon lain ya kan. 2 paslon lain adalah Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat nomor urut 3 ya. Nomor urut pengambilan Ganjar Pranowo itu 2 ya, tapi nomor urut capresnya dapatnya nomor 3. Nah Gibran itu dapat nomor urut panggilan 2, dibuka oleh
Prabowo dapat nomor urut 2 gitu ya. Jadi ketukar-ketukar gitu. Yang konsisten itu 1 itu. Nomor panggilannya, nomor urutnya 1, 8, angka 8 karena itu dipanggil pertama. Dan yang kedua adalah dia nomor urut capres cawapresnya itu 1 ya. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Bukannya jangan lupa, yang ingin perubahan pilih nomor 1, begitu Cak Imin. Jangan salah menggunakan bahasa. Itu kata Cak Imin merujuk pihaknya saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut peserta pemilu.